Setiap pagi, jutaan lansia tanpa sadar membahayakan diri mereka dengan kesalahan sederhana yang bisa sepenuhnya mengubah arah hari mereka atau bahkan hidup mereka. Bayangkan ini, seorang wanita berusia 72 tahun bangun, meregangkan tubuh, turun dari tempat tidur seperti biasa, dan dalam sekejap, ambruk. Tanpa penyakit, tanpa peringatan, hanya kebiasaan kecil yang tak disadari. Sayangnya, ini bukan kejadian terpisah. Ini adalah bahaya diam-diam yang mengintai dalam rutinitas harian lansia di seluruh dunia. Bagaimana jika kebiasaan pagi Anda lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Dalam video ini, kami akan mengungkap 4 kesalahan pagi paling umum yang dilakukan lansia, dan cara menghindarinya sebelum terlambat. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Kesalahan 1. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Meski tampak tidak berbahaya, buru-buru bangun dari tempat tidur segera setelah bangun tidur adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya bagi lansia. Setelah semalaman beristirahat, tubuh Anda dalam keadaan rileks, dan sirkulasi darah melambat. Ketika Anda tiba-tiba berdiri, darah tidak mengalir seefisien seharusnya, menyebabkan pusing, kepala ringan, atau bahkan pingsan. Kondisi ini, yang disebut hipotensi ortostatik, sangat umum terjadi pada lansia. Pikirkan tentang terakhir kali Anda bangun cepat di pagi hari. Apakah Anda merasa tidak seimbang, penglihatan kabur, atau harus berpegangan pada sesuatu untuk menstabilkan diri? Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan posisi. Jika Anda tidak berhati-hati, jatuh bisa menyebabkan cedera serius seperti patah tulang, retak, atau, dalam kasus terburuk, kehilangan mobilitas. Bayangkan Budi, pria berusia 74 tahun, yang selama ini bangun terlalu cepat setiap pagi tanpa menganggapnya masalah. Suatu pagi, begitu ia berdiri, penglihatannya gelap, dan ia jatuh ke lantai, memar. Untungnya, ia tidak cedera parah. Tapi bagaimana jika jatuh itu terjadi di tangga atau kamar mandi? Akibatnya bisa jauh lebih serius. Kabar baiknya, Anda bisa mengurangi risiko ini dengan penyesuaian sederhana. Luangkan waktu 30 detik ekstra untuk berdiri perlahan bisa membuat perbedaan besar. Saat bangun, tarik napas dalam-dalam dan gerakan jari tangan serta kaki perlahan untuk melancarkan darah. Berguling pelan ke samping, ayunkan kaki keluar dari tempat tidur, dan duduk. Tetap duduk selama 15-20 detik sambil menggerakkan pergelangan kaki dan bahu agar tubuh menyesuaikan diri. Setelah merasa stabil, tekan tangan Anda pada paha atau permukaan keras lain dan berdiri perlahan. Jika masih goyah, tunggu beberapa detik lagi sebelum bergerak. Perubahan kecil ini hanya butuh 1 menit tapi bisa mencegah jatuh berbahaya dan meningkatkan keamanan, memberikan manfaat yang mengubah hidup. Kesalahan 2. Tidak minum air di pagi hari. Hidrasi adalah bagian vital dari menjaga kesehatan. Namun banyak lansia mengabaikan pentingnya minum air begitu bangun tidur. Setelah berjam-jam tidur, tubuh Anda secara alami kekurangan cairan. Anda sudah beberapa jam tanpa air, dan banyak orang secara insting meraih secangkir kopi atau teh untuk memulai hari. Namun, ini adalah kesalahan yang bisa berdampak pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Saat Anda tidur, tubuh tetap bekerja keras. Jantung terus memompa darah, paru-paru terus bernapas, dan ginjal menyaring limbah. Semua membutuhkan air. Meski Anda mungkin tidak merasakannya, saat bangun tidur, tubuh sudah kehilangan banyak cairan. Dehidrasi ini bisa menyebabkan darah mengental, sirkulasi melambat, dan tekanan darah meningkat, yang kemudian membebani jantung dan sistem pembuluh darah. Dehidrasi juga bisa mengganggu fungsi kognitif, membuat Anda merasa bingung atau lesu di pagi hari. Ambil contoh Joko, pria berusia 76 tahun. Joko punya kebiasaan memulai pagi dengan secangkir kopi hitam panas. Meski ini memberinya dorongan energi instan, ia sering merasa lelah, lesu, dan kadang pusing sepanjang hari. Awalnya, Joko mengira ini hanya bagian dari penuaan, tapi gejalanya makin memburuk seiring waktu. Dokternya, yang memperhatikan dehidrasinya, menyarankan ia minum segelas air begitu bangun tidur. Perubahan itu hampir instan. Dalam beberapa minggu, Joko merasakan peningkatan energi yang signifikan, dan kabut mental yang dulu mengganggu paginya hilang. Ia merasa lebih waspada, fokus, dan sehat secara keseluruhan. Lalu, apa solusinya? Sederhana,
Minum segelas air segera setelah bangun tidur. Cukup 250-300 ml, sekitar secangkir kecil, air sudah cukup untuk memulai hari Anda. Minum air di pagi hari membantu mengaktifkan kembali sirkulasi, membuang racun dari ginjal, dan menghidrasi ulang tubuh setelah tidur panjang. Dengan begitu, Anda mendukung sistem kardiovaskular, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki fungsi kognitif. Jika Anda tidak suka air dingin, coba air hangat atau air lemon hangat, yang juga menenangkan dan membantu pencernaan. Kebiasaan kecil dan mudah ini bisa memberi manfaat besar bagi jantung, sirkulasi, dan fungsi otak Anda. Anda tidak hanya akan merasa lebih berenergi dan waspada di pagi hari, tapi juga membantu hidrasi keseluruhan sepanjang hari. Ketika Anda menghidrasi diri di awal, ini bisa menentukan nada positif untuk sisa hari Anda. Ini adalah praktik sederhana yang bisa membawa perbaikan besar pada tingkat energi, kejernihan mental, dan kesehatan fisik Anda. Jadi, saat bangun tidur berikutnya, pastikan minum air sebelum meraih kopi atau teh. Anda akan takjub dengan perbedaannya. Kesalahan 3. Minum kopi saat perut kosong. Bagi banyak lansia, kopi adalah bagian penting dari rutinitas pagi. Aroma yang kaya, kehangatan yang nyaman, dan dorongan energi yang diberikannya sulit ditolak. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana kopi memengaruhi tubuh Anda? Terutama saat diminum dengan perut kosong, minum kopi tanpa makan apapun bisa merusak sistem pencernaan, hormon, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Setelah semalaman beristirahat, tubuh Anda dalam kondisi rapuh. Kortisol, hormon stres tubuh Anda, secara alami berada pada level tertinggi di pagi hari. Hormon ini membantu mengatur siklus tidur bangun, tapi saat Anda minum kopi dengan perut kosong, kombinasi kortisol tinggi dan kafein bisa merangsang produksi asam lambung berlebih. Ini bisa menyebabkan berbagai gejala tidak nyaman, seperti gangguan pencernaan, asam lambung naik, dan bahkan masalah lambung jangka panjang seperti gastritis atau tukak lambung. Selain itu, minum kopi tanpa makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Akibatnya, kadar gula darah Anda akan turun drastis, yang bisa membuat Anda merasa cemas, gemetar, dan pusing. Fluktuasi gula darah yang tiba-tiba ini bisa berdampak buruk pada tingkat energi Anda, menyebabkan penurunan energi tak lama setelah dorongan kafein awal. Ambil contoh Rudy, pria berusia 75 tahun. Rudy sudah bertahun-tahun minum kopi hitam di pagi hari. Namun, ia sering mengalami sakit perut ringan, mulas, dan pusing sesaat setelah minum kopinya. Awalnya, ia mengira ini hanya bagian dari penuaan, tapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ia membuat perubahan sederhana namun efektif. Ia mulai makan camilan ringan sebelum minum kopi. Dalam beberapa minggu, ketidaknyamanan itu hilang, dan ia merasa jauh lebih baik. Tingkat energinya lebih stabil, dan sakit perut serta mulas tidak lagi jadi masalah. Solusi untuk kesalahan umum ini sederhana. Makan sesuatu sebelum minum kopi Anda. Tidak perlu makanan berat, camilan kecil sudah cukup. Sebuah buah, segenggam kacang, atau sepotong roti gandum utuh bisa membantu menstabilkan gula darah dan melindungi lapisan lambung Anda. Dengan makan sebelum kopi, Anda memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkan untuk menangani kafein tanpa menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan hormon. Jika Anda masih ingin kopi pagi, minumlah setelah makan, bukan saat perut kosong. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Bagi yang kesulitan dengan asam lambung, perubahan kecil lain bisa dengan beralih ke jenis kopi rendah asam, seperti cold brew, yang cenderung lebih lembut di lambung. Kopi cold brew memiliki rasa lebih halus dan kecil kemungkinannya mengiritasi sistem pencernaan dibandingkan kopi seduh panas biasa. Penyesuaian sederhana ini bisa sangat membantu melindungi kesehatan pencernaan Anda, mencegah penurunan energi, dan menstabilkan suasana hati Anda sepanjang pagi. Dengan membiasakan makan sesuatu sebelum minum kopi, Anda kemungkinan akan merasa lebih baik, mengalami lebih sedikit masalah pencernaan, dan memiliki energi yang lebih konsisten sepanjang hari. Jadi, saat Anda bangun dan menginginkan kopi pagi berikutnya, cobalah makan camilan kecil dulu. Tubuh Anda akan berterima kasih. Kesalahan 4. Mengabaikan kekakuan dan bergerak terlalu cepat. Ini adalah sesuatu yang dialami banyak lansia. Bangun dengan otot kaku atau sendi yang sakit. Meski ini masalah umum,
Kesalahan yang banyak dilakukan adalah mencoba mengatasinya dengan langsung melompat dari tempat tidur terlalu cepat. Terburu-buru ini bisa dengan mudah menyebabkan cedera, kram otot, atau bahkan jatuh, yang semuanya bisa memiliki konsekuensi serius. Setelah tidur panjang, otot dan sendi tubuh Anda belum siap untuk gerakan langsung. Saat Anda tidur, tubuh tetap relatif diam, dan cairan yang melumasi sendi, cairan sinovial, menjadi lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Ini membuat sendi Anda lebih rentan terhadap kekakuan dan nyeri. Jika Anda mencoba bangun terlalu cepat tanpa memberi waktu tubuh untuk menyesuaikan diri, Anda meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan, menegangkan otot, atau jatuh. Bayangkan Wahyu, pria berusia 78 tahun yang bangga dengan mobilitas mudanya. Selama bertahun-tahun, ia bangun pagi dan langsung melompat dari tempat tidur, bersemangat memulai hari. Tapi suatu pagi, dalam tergesa-gesa untuk ke kamar mandi, ia tergelincir dan jatuh, mematahkan pinggulnya. Yang menyusul adalah pemulihan panjang dan menyakitkan yang berlangsung berbulan-bulan, sangat memengaruhi mobilitas dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Jika Wahyu meluangkan beberapa menit untuk membangunkan tubuhnya dengan benar, ia mungkin bisa menghindari cedera menyakitkan ini. Jadi, apa solusinya? Sederhana, luangkan beberapa menit untuk meregangkan dan menggerakkan tubuh Anda dengan lembut sebelum melompat dari tempat tidur. Beri waktu pada sendi dan otot Anda untuk menyesuaikan diri dan menghangat. Mulailah dengan menggerakkan jari tangan dan kaki, memutar pergelangan tangan dan kaki perlahan, dan menekuk lutut dengan hati-hati. Gerakan sederhana ini akan membantu melancarkan darah ke sendi dan meredakan kekakuan. Lanjutkan dengan meregangkan lengan, memutar bahu, dan meregangkan leher serta punggung perlahan untuk melepaskan ketegangan. Tarik napas dalam beberapa kali untuk membantu mengoksigenasi tubuh, mempersiapkan otot, dan secara mental menentukan nada untuk hari yang akan datang. Gerakan kecil dan terarah ini membantu membangunkan otot dan sendi Anda serta mengurangi risiko cedera. Dengan memberi waktu pada tubuh untuk menyesuaikan diri sebelum turun dari tempat tidur, Anda secara signifikan menurunkan peluang menegangkan otot, jatuh, atau mengalami nyeri sendi sepanjang hari. Hanya butuh beberapa menit untuk memasukkan rutinitas ini, tapi manfaatnya bisa mengubah hidup. Memulai hari dengan gerakan lembut menentukan nada positif untuk sisa hari dan membantu Anda tetap aman, aktif, dan bebas nyeri seiring bertambahnya usia. Jadi, luangkan waktu dan beri tubuh Anda perawatan yang dibutuhkan sebelum memulai hari. Seperti yang telah kita bahas hari ini, pagi adalah waktu kritis untuk kesehatan Anda. Kesalahan kecil seperti melompat dari tempat tidur terlalu cepat, tidak minum air, atau minum kopi saat perut kosong bisa memiliki efek kumulatif pada tubuh Anda seiring waktu. Tapi kabar baiknya, dengan beberapa perubahan sederhana, seperti bangun perlahan, minum air di awal, makan sebelum kopi, dan meregangkan tubuh dengan lembut, Anda bisa membuat perbedaan besar pada bagaimana tubuh Anda terasa sepanjang hari. Penyesuaian kecil ini tidak memakan banyak waktu, namun bisa memiliki dampak positif jangka panjang pada kesehatan Anda. Ini membantu mencegah jatuh, meningkatkan sirkulasi, mendukung pencernaan, dan menstabilkan tingkat energi, yang semuanya berkontribusi pada hidup yang lebih sehat dan bersemangat. Dengan meluangkan waktu untuk merawat diri di pagi hari, Anda berinvestasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jadi, apa yang Anda pelajari hari ini? Adakah kebiasaan dari video ini yang akan Anda terapkan dalam hidup Anda sendiri? Bagikan dengan kami di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu satu hal yang Anda pelajari dan rencanakan untuk mulai praktikan. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami membuat lebih banyak konten yang mempromosikan hidup sehat, dan kami tak sabar bertemu Anda di video berikutnya. Ingat, pagi yang baik menjadi fondasi untuk hari yang sehat, dan hari yang sehat mengarah pada kehidupan yang lebih baik.